Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kematian 3 orang napi di lapas kelas 2A Samarinda akibat pesta miras masih diusut polisi. Kejari Penajam Pasir Utara kembalikan uang sitaan korupsi proyek pembangunan jembatan wisata mangrove sebanyak Rp130 juta ke pemerintah kabupaten. Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura bersama pemerintah kabupaten berziarah ke makam Sultan Pendiri Tenggaro. Inafis Polresta Samarinda masih melakukan penyelidikan atas kematian 3 dari 4 napi lapas kelas 2A Samarinda. Perkara ini diselidiki karena laporan yang diterima polisi menyebutkan ketiga napi tersebut tewas saat pesta miras di dalam sel. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad ketiga napi. Polisi akan mencari kemungkinan terjadi kesalahan prosedur di lingkungan lapas hingga ketiga napi tersebut tewas di dalam sel tahanan. Ada semua aplikator yang belum menerapkan aturan terbaru dari Kementerian Perhubungan KP nomor 67 tahun 2022. Kita sebenarnya sudah ada ini ada kesalahan prosedur ataupun mungkin ada hal-hal lain. Kita tunggu hasil visum apakah ini memang ada yang melakukan ini karena kesengajaan atau memang niat dari mereka sendiri. 3 dari 4 napi lapas kelas 2A di Jalan Sudirman Samarinda tewas, sedangkan satunya lagi masih dalam perawatan medis. Keempat napi mengalami kondisi seperti itu karena menenggak minuman oplosan di dalam sel. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, Mula Warman tersangka laka lantas di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini digiring jaksa penyidik di hadapan Forkopimda atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Mula Warman digiring karena hari itu akan dibebaskan dari perkara hukum yang menjeratnya. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara menyatakan, pembebasan ini berkaitan layanan program restoratif justice atau keadilan restoratif terhadap tersangka. Penghentian tuntutan ditandai pelepasan baju tahanan yang dikenakan Mula Warman. Menetapkan menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka Mula Warman bin Haji Abdul Rajab Kammo. 2. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh oleh penyidik atau penuntut umum. Atau B. Ada putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. Pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam menyatakan, penghentian perkara yang dilakukan jaksa tidak bisa dilakukan terhadap semua perkara. Baiklah, itu satu terobosan hukum yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh Kejari ya. Melalui keadilan restoratif. Ya, masyarakat tentu berharap yang seperti ini terus diperluas sehingga harapan-harapan keadilan yang hakiki itu bisa dirasakan oleh masyarakat kita supaya
sepanjang memenuhi kriteria-kriteria memang yang diperbolehkan. Tidak semua juga tindak pidana itu harus di restoratif justice. Ya. Perkara yang membelit Mula Warman ini bermula saat ia mengendarai mobil pick-up bernomor polisi KT8439KI Rabu siang 1 Juni 2022. Tiba di kilometer 18, tersangka menabrak seorang anak perempuan hingga korban menderita patah tulang. Terdakwa akhirnya dibebaskan dari tuntutan setelah keluarga mencabut perkara dan jaksa menghentikan kasus itu dengan menerapkan keadilan restoratif. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Jumaiyah dan Idrus tidak berkutik saat digelandang ke Mako Polresta Balikpapan Rabu siang. Keduanya ditangkap karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dari kedua tersangka disita barang bukti 1 paket sabu-sabu siap pakai dan uang tunai hasil penjualan narkoba. Awalnya polisi menangkap Idrus di Balikpapan Utara. Polisi kemudian memburu Jumaiyah karena disebut menjadi pemasok narkoba kepada Idrus. Wanita ini ditangkap tanpa perlawanan bersama uang hasil penjualan narkoba. Jadi pada awalnya penangkapan yaitu ID, yaitu ketangkep dari anggota Lidik Polsek Balikpapan Utara. Selanjutnya pengembangannya dia beli dari GU. Jadi dia beli dari GU dan barang buktinya kita lihat bersama ada BB-nya itu uang sama, kalau uangnya dari Bu GU dan BB-nya yang sabu-sabu dari Idrus, inisial ID. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kematian 3 orang napi di lapas kelas 2A Samarinda akibat pesta miras masih diusut polisi. Kejari Penajam Pasir Utara kembalikan uang sitaan korupsi proyek pembangunan jembatan wisata mangrove sebanyak Rp130 juta ke pemerintah kabupaten. Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura bersama pemerintah kabupaten berziarah ke makam Sultan pendiri Tenggarong. Uang tunai pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 ini jumlahnya Rp130 juta. Uang tersebut merupakan sitaan penyidik Kejaksaan Negeri dan akan dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Badan Keuangan. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara menyatakan uang sitaan itu hasil korupsi pembangunan jembatan mangrove di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, tahun anggaran 2016. Jaksa harus mengembalikannya ke pemerintah karena perkaranya sudah diputuskan di pengadilan. Berarti kita harus amankan di awal ya. Dengan pengadaan barang dan jasa kaitannya dengan adanya spek yang tidak sesuai, kemudian dihitung oleh BPKP
kerugian keuangan negaranya sebesar 130 juta sekian. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ya, dan itu sudah inkrah, maka ini kita eksekusi, dan eksekusinya itu dikembalikan kepada daerah yang mengalami kerugian. Makanya tadi kita bikin acaranya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam rangka memulihkan kerugian daerah yang timbul akibat pembuatan korupsi tersebut. Pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara, Hamdam meminta perkara korupsi tidak lagi terjadi di wilayahnya. Hamdam memastikan akan terus mendukung upaya penegak hukum untuk memberantas korupsi yang merugikan negara. Pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Itu kita tidak harapkan sebenarnya ya. Ya betul duit, tapi kan aduh janganlah begitu ya. Tapi kalau memang itu pun terjadi, itu tidak mau ya penegak hukum harus melakukan itu. Upaya kita itu sebenarnya memberitahukan kepada masyarakat bahwa ya kita sebenarnya tidak senang juga menerima duit ini. Ya cuma jangan dilakukan lagi begitu. Korupsi pembangunan jembatan ini terungkap saat penyidik curiga pada nominal proyek tersebut. Dari penelusuran, akhirnya ditemukan penggelembungan beberapa item pengerjaan. 1 orang jadi terpidana. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Seringkali dibuat tidak berdaya jika Kapolres. Ekskavator mini milik BPBD Samarinda hingga Rabu siang masih terus dimanfaatkan untuk menyingkirkan material longsor sekaligus membuat penahan tanah agar tidak timbul longsor susulan serta membuka aliran air. Kerja keras BPBD di Jalan Pelita 4 Gang AP Sambutan dilakukan karena musibah yang terjadi di pekan sebelumnya menelan 1 korban jiwa. Seorang penjaga rumah tewas tertimbun material longsor. Pada hari ini kita melakukan kegiatan pembersihan material dari longsor. Setelah itu kami mau buatkan drainase supaya aliran air itu lancar. Jadi pada saat ini masih dalam pengerjaan di lokasi longsor yang kemarin ada korban. Peralatan yang digunakan? Peralatan yang kami gunakan ekskavator. Ekskavator ya? Ekskavator mini yang kita gunakan pada saat ini. Kalau dilihat dari kondisi tebing yang ada potensi longsor kembali atau gimana Pak Is? Kalau kita melihat dari kondisi yang ada, akan besar terjadinya akan longsor kembali. Longsor yang menelan korban jiwa ini terjadi dini hari. Warga baru menyadari terjadi longsor di lingkungan tempat tinggalnya saat bangun pagi hari. itu sekitar jam 3 subuhan pagi. Jam 3 subuh. Bapak posisi di mana pada saat itu? Posisi kita pada saat longsor itu nggak kedengar, tapi di rumah. Di rumah ya? Nggak dengar ya? Nggak dengar sama sekali. Ya bangun 3:30 sudah ambruk. Ambruk semua, udah rata. Sudah rata ya? Ya. Pak, dari kondisi itu berapa rumah yang terdampak Pak pada saat itu? Itu pada saat kondisi yang longsor itu ada 3, tapi yang paling parah 1 rumah utuh, yang bangunan 1 sama tembok rumah belakang 1 lagi. BPBD dengan peralatan kerjanya masih terus berupaya untuk secepatnya menyingkirkan material longsor. BPBD harus bekerja cepat karena khawatir terjadi longsor susulan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengendara sepeda motor yang hendak memasuki Gang Ogok di Jalan Damanhuri 2 Sungai Pinang Samarinda ini harus mengurangi kecepatannya. Itu karena tak jauh dari pintu masuk ke dalam gang terdapat genangan air yang menghambat laju kendaraannya.
Genangan di pintu masuk gang ini sudah lama terjadi. Genangan akan bertambah dalam jika diguyur hujan. Warga meyakini genangan di tempat itu karena aliran airnya tidak lancar. Keyakinan warga ini karena sebelumnya genangan sempat surut saat parit di kawasan tersebut digali dan aliran airnya menjadi lancar. Airnya mengendangi sudah Iya, segini. sudah 1 minggu. Nah, ini biasanya kayak gini nih bertahan lama atau gimana, Boy? Kalau habis digali, Digali. langsung kering dia kalau habis digali. Apa ya digali? Drainasenya? Anunya, apa namanya, parit-paritnya ini? Selokannya? Iya, selokannya. Habis digali, baru agak kering dia. Tapi kalau nggak ada penggalian, Tetap kayak gini. tetap gini? Iya. Berarti air ini nggak jalan ya? Apanya? Berarti Iya, air ini jalan. nggak ada jalan? Nggak jalan. Selama habis hujan, Selama habis hujan pasti? iya, pasti banjir kalau hujan. Pasti. Pasti banjir. Hujan dikit aja banjir sini. Emang sering banjir juga sih? Iya, setiap hujan banjir. Rasa saya kasihan yang pengguna motornya, karena di sini kan kalau hujan itu banjir gitu, kasihan. Kalau saya pengguna mobil kurang apa ya, nggak terlalu kesulitan lah gitu. Tapi menurut Mas ini memang kerap banjir atau gimana Mas kalau hujan? Ya kalau setiap hujan tuh pasti banjir, nggak mungkin nggak banjir. Berarti Mas sering memang melintasi lewat jalan sini Mas? Iya sering, karena rumah dekat sini juga. Warga berharap pemerintah Kota Samarinda lebih serius menangani persoalan ini agar aktivitasnya tidak terhambat banjir. Amir Hamzah, Mas Ardiansyah melaporkan dari Samarinda. Pengendara sepeda motor yang hendak memasuki Gang Ogok di Jalan Damanhuri 2 Sungai Pinang Samarinda ini harus mengurangi kecepatannya. Itu karena tak jauh dari pintu masuk ke dalam gang terdapat genangan air yang menghambat laju kendaraannya. Genangan di pintu masuk gang ini sudah lama terjadi. Genangan akan bertambah dalam jika diguyur hujan. Warga meyakini genangan di tempat itu karena aliran airnya tidak lancar. Keyakinan warga ini karena sebelumnya genangan sempat surut saat parit di kawasan tersebut digali dan aliran airnya menjadi lancar. Airnya mengendangi sudah Iya, segini. sudah 1 minggu. Nah, ini biasanya kayak gini nih bertahan lama atau gimana, Boy? Kalau habis digali, langsung Digali. kering dia kalau habis digali. Apa ya digali? Drainasenya? Anunya, apa namanya, parit-paritnya ini? Selokannya? Iya, selokannya. Habis digali, baru agak kering dia. Tapi kalau nggak ada penggalian, Tetap kayak gini. tetap gini? Iya. Berarti air ini nggak jalan ya? Apanya? Berarti Iya, air ini jalan. nggak ada jalan? Nggak jalan. Selama habis hujan, Selama habis hujan pasti? iya, pasti banjir kalau hujan. Pasti. Pasti banjir. Hujan dikit aja banjir sini. Emang sering banjir juga sih? Iya, setiap hujan banjir. Rasa saya kasihan yang pengguna motornya, karena di sini kan kalau hujan itu banjir gitu, kasihan. Kalau saya pengguna mobil kurang apa ya, nggak terlalu kesulitan lah gitu. Tapi menurut Mas ini memang kerap banjir atau gimana Mas kalau hujan? Ya kalau setiap hujan tuh pasti banjir, nggak mungkin nggak banjir. Berarti Mas sering memang melintasi lewat jalan sini Mas? Iya sering, karena rumah dekat sini juga. Warga berharap pemerintah Kota Samarinda lebih serius menangani persoalan ini agar aktivitasnya tidak terhambat banjir. Amir Hamzah, Mas Ardiansyah melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
Kematian 3 orang napi di lapas kelas 2A Samarinda akibat pesta miras masih diusut polisi. Kejari Penajam Pasir Utara kembalikan uang sitaan korupsi proyek pembangunan jembatan wisata mangrove sebanyak Rp130 juta ke pemerintah kabupaten. Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura bersama pemerintah kabupaten berziarah ke makam Sultan pendiri Tenggarong. Pedagang daging sapi di Pasar Kelandasan Balikpapan diliputi resah akibat kesulitan mendapatkan pasokan daging sapi segar. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, penjual daging hanya mengandalkan pasokan sapi lokal. Akan tetapi, jumlahnya terbatas. Sehari dapat pasokan berapa? Sulitnya mendapatkan pasokan daging sapi segar yang sudah dirasakan pedagang 2 bulan terakhir itu menyebabkan harga pembelian dan penjualan meningkat drastis. Untuk saat ini, pedagang menjualnya dengan harga Rp150.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya Rp100.000 per kilogramnya. Jarang sudah ada daging baru ini yang satu paha aja satu ekor. Susah kah suplai daging? Susah. Terbatas Pak ya? Terbatas, mahal juga. Soalnya yang lokal aja yang di sini aja. Berapa Om? Di kampung. Berapa kita di sini? Partainya 145. 145 sekilo. Oh, jual berapa itu? Jual 150 aja. 5.000 aja. Ini pasokan dari mana Om? Dari kampung-kampung sini aja. Dari luar nggak ada ya? Dari luar jarang. Pasokan daging gimana? Suplai daging? Ya agak kurang-kurang sih. Kurang? Iya, soalnya dari juragan itu kalau dibagikan di pasar, di pasar itu 2 paha, 1 paha. Itu berapa kilo? Kurang tahu sih, pokoknya tergantung besarnya kecilnya sapi. Tapi memang susah dapat daging sapi. Kalau ini stoknya masih ada. Masih ada stok ya, tapi untuk pasokan memang agak susah. Iya, agak susah untuk pasokan. Sudah berapa lama? Ini baru ada seminggu kali ini. Baru ada daging segar lagi. Baru seminggu? Iya. Terbatasnya pasokan daging sapi ini diduga akibat wabah penyakit mulut dan kuku. Hal itu dibuktikan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Balikpapan yang menemukan 3 sapi mati secara mendadak akibat penyakit tersebut. Ketiga sapi yang mati karena terjangkit PMK itu berasal dari Samarinda. Iya. Kita masuk zona merah untuk sapi ya. Sapi karena kita sudah terpapar 3 sapi. 3 ekor sapi 3 ekor ya. sapi yang terpapar. Kemarin ada yang sudah kita potong secara paksa sudah. Boleh tahu nggak riwayat perjalanan sapi yang positif itu dari mana sih Bu? Kemarin lewat Samarinda dia masuk ke sini, jadi lewat darat. Saya nggak tahu dari Samarindanya dari mana. Artinya riwayatnya perjalanan darat Bu ya? Iya kayaknya. Dan tidak ada karantina? Tidak ada, karena lewat Samarinda dia. Temuan tersebut menyebabkan Balikpapan masuk zona merah penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Warga diimbau lebih waspada dan secepatnya menghubungi petugas jika menemukan gejala PMK pada hewan ternaknya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Peserta balap sepeda BMX ini beradu kecepatan pada pertandingan untuk memeriahkan Pesta Adat Erau 2022. Trek buatan di kompleks Stadion Aji Imbut Tenggarong seberang ini kerap menyulitkan peserta. Beberapa di antaranya hingga jatuh bangun demi menaklukkan lintasan sekaligus mengalahkan lawan-lawannya. Meski lintasannya berat, para peserta senang karena lomba semacam ini jarang digelar di daerah lainnya. Semangat berlomba peserta kian meningkat karena persaingan antar peserta sangat ketat. Selain itu, jumlahnya makin bertambah banyak.
Ya sangat seru sih. Terus tuh di sini ya sering-sering lah diadakan event kayak gini, jadi biar kelihatan bibit-bibitnya kayak gitu. Ini aja syukurlah banyak pesertanya, 100-an lebih lah. Kalau bisa sih event-event selanjutnya lebih dari itu. Ya sangat senang sih karena kita kan ngelihat bibit-bibit yang sekarang ini untuk calon-calon atlet ke depannya lah gitu. Terus tuh bukan hanya Kukar aja yang ikut, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Sangatta, semuanya ikut. Alhamdulillah acara lomba ini ya untuk BMX Kukar lah luar biasa. Tahun kemarin ramai, tambah ini tahun ini tambah ramai lagi. Dan pas kedudukan dari acara adat istiadat Etam Erau ini kan artinya meriah lah suasana Erau untuk BMX-an Kukar. Apa atau senang gimana? Kami untuk antusias kami dari tim Ekitoyama mengikuti kami 15 orang menyediakan peserta anak-anak atlet didik ya kan yang kami pilih. Ya alhamdulillah ada masuk penyisian. Peserta lomba balap sepeda di lintasan buatan ini diikuti lebih dari 100 pembalap yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kukar menggelar lomba ini untuk mencari atlet andalan balap sepeda. Kami dari pegiat BMX Kukar itu ke depan itu kami ingin per-BMX-an itu di Kukar khususnya itu mulai maju kembali. Dalam artian kita mulai cari bibit-bibit lagi karena sudah lama sekali kita kehilangan generasi BMX. Jadi keatletan BMX itu sudah sangat gapnya jauh sekali. Jadi kita mulai dari awal. Intinya yang target kita itu memang anak-anak yang mulai dari usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai dengan umur 11 atau 13. Untuk menambah motivasi peserta, para pemenang di masing-masing kelas diberi piala dan uang pembinaan. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Ziarah makam Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini dilakukan Bupati Kutai Kartanegara bersama kerabat kesultanan. Makam yang dituju yakni makam Raja ke-15 Aji Muhammad Muslehudin atau Sultan Aji Imbut dan makam sultan lainnya yang pernah memimpin Kesultanan Kutai Kartanegara. Sultan Aji Imbut menjadi perhatian karena menjadi pendiri Tenggarong di tahun 1782. Pendirian ini ditandai berpindahnya kesultanan dari Jembayan ke tepian Pandan yang kini dikenal dengan nama Tenggarong yang berarti rumah raja. Di mana memang pada hari ini adalah hari ulang tahun kota Tenggarong yang ke-240. Nah, hari ini kita mengenang apa yang telah dilakukan oleh datok kami, yaitu Aji Imbut yang bergelar dengan Aji Muhammad Muslehudin, Raja Kutai Kartanegara yang ke-15, yang telah meletakkan pondasi kota Tenggarong yang merupakan ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yaitu didirikan pada tanggal 28 September 1782. Semula kota ini bernama Tepian Pandan. Ketika Aji Imbut memindahkan ibu kota kerajaan dari Pemarangan oleh Sultan Kutai, nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tenggarong yang berarti adalah rumah raja. Ziarah makam Sultan saat pergelaran adat Erau 2022 sekaligus memperingati hari jadi Tenggarong ke-240 itu tujuannya untuk mengenang sejarah masa lalu. Banyak hal yang masih menjadi pekerjaan rumah, khususnya Tenggarong. Kita membenahi beberapa titik rencana kita untuk pengembangan kota Tenggarong ini, dan salah satunya akan kita wujudkan kota yang berbudaya, supaya ini menunjukkan simbol-simbolnya kota yang ramah,
aman, tertib. Ini sedang kita lakukan. Para pemimpin di Kutai Kartanegara diharapkan mampu mengembangkan daerah ini agar masyarakatnya sejahtera. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.